Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menggambar konstruksi langit-langit konvensional. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi pengertian daripada langit-langit atau yang ada yang mengatakan plafon, ada yang mengatakan ceiling, ada juga orang Jawa yang mengatakan pian adalah permukaan interior atas yang menutupi batas atas ruang dengan jarak tertentu dari lantai dan dapat didekorasi sesuai dengan selera. Itu pengertian daripada langit-langit. Pada umumnya tidak dianggap sebagai elemen struktur. Jadi plafon atau langit-langit itu tidak termasuk elemen daripada struktur. Nah, untuk bangunan lantai 1, langit-langit itu terletak di bawah struktur atap. Apabila bangunan bertingkat, maka langit-langit itu terletak di bawah struktur lantai. Apa fungsi daripada langit-langit? Jadi langit-langit itu bisa berfungsi sebagai estetika ruang, untuk batas tinggi ruang, tempat menggantung dan meletakkan instalasi mechanical engineering, bisa juga untuk meredam suara, untuk isolasi panas, untuk menahan kotoran, kemudian menahan percikan air apabila hujan, bisa juga untuk menyembunyikan bagian atas atau menyembunyikan kerangka atap. Nah, jenis bahan penutup langit-langit itu apa saja? Yang pertama adalah kayu lapis, ya. Yang kedua lumber sering, kemudian yang ketiga Eternit, kemudian ada juga gypsum, kemudian ada juga GRC, ada juga PVC dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang kayu lapis. Jadi kayu lapis itu bisa triplek, multiplek, atau plywood. Pengertiannya adalah produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilangan tegak lurus, bersilangan lembaran vinir yang diikat dengan perekat minimal 3 lapis. Jadi vinir dijadikan jadi satu minimal 3 lapis, kemudian direkatkan. Ini yang namanya kayu lapis. Jadi contohnya seperti ini aplikasinya di langit-langit plafon suatu ruangan, ya. Kemudian ini ukurannya ada yang tebalnya 6 mili, ada yang 3 sampai 4 mili. Kemudian panjang dan lebarnya seperti ini. Yang perlu kalian pahami adalah ukurannya, ya. Jadi ukurannya seperti ini. Kemudian kelebihannya apa kayu lapis itu? Kelebihannya bahan tersedia dengan jumlah yang cukup, dapat dibentuk dan fleksibel, kemudian berbagai ukuran pola, jadi macam-macam pola bisa dibuat pola, ya. Kemudian bila rangka kayu dapat diinjak, bila menggunakan rangka kayu, maka ini bisa diinjak oleh orang yang memasang instalasi listrik di atasnya. Kemudian kekurangannya apa dari kayu lapis? Kekurangannya sambungan triplek itu akan kelihatan. Kemudian bila terkena air akan menimbulkan warna kuning sehingga kurang bagus. Kemudian tidak tahan terhadap api. Ini untuk yang kayu lapis. Yang selanjutnya adalah lumber sharing. Apa itu lumber sharing? Jadi papan kayu solid berbentuk tipis memanjang. Papan kayunya 1 x 9 cm x 4 meter. Ini contohnya seperti ini. Jadi biasanya paling banyak pakai kayu jati, jadi kelihatan indah bagus, ya. Kemudian ini nama plafon kayunya macam-macam tergantung dari bahannya, ya. Ini jadi bisa macam-macam ukurannya seperti ini, harganya tentu saja ini bisa berubah-ubah. Ini saya ambilkan beberapa tahun yang lalu.
Kemudian kelebihannya artistik ya, jadi kelihatan bagus, seni, artistik gitu ya. Kemudian kelihatan klasik. Kemudian kekurangannya apa dari lamber sering? Kekurangannya pekerjaannya lebih sulit dan lama gitu ya. Pating nyelenik gitu ya, jadi sulit dan lama. Kemudian tentu saja harganya juga mahal. Kemudian yang selanjutnya Eternit, ini yang mungkin paling banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar kita gitu ya. Jadi Eternit itu adalah campuran asbes halus dan semen, atau asbes dan non asbes gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini aplikasinya di bangunan. Kemudian harga Eternit dan ukurannya seperti ini. Kalau harganya tentu saja bisa berubah-ubah, yang penting kalian tahu ukurannya gitu ya. Ukurannya seperti ini, sehingga ketika merencanakan suatu plafon bisa disesuaikan dengan ukuran daripada Eternit ini. Kemudian kalau yang non asbes ukurannya seperti ini. Kemudian kelebihannya daripada Eternit itu adalah tahan api dan tahan air. Jadi tahan api, tahan air, kemudian jelas ringan, kemudian pemasangannya juga mudah. Hampir setiap tukang di desa-desa juga bisa memasang plafon Eternit ini. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya mudah patah, kemudian bahan asbes yang mengandung racun. Jadi apalagi kalau dipotong-potong tidak menggunakan masker dan lain sebagainya, ini bisa menimbulkan keracunan. Yang selanjutnya gipsum ya. Jadi kalsium sulfat yang diproduk menjadi lembar papan gipsum. Jenis gipsum itu bisa tipe X, kemudian vapor, barir, anti air, eksterior gitu ya. Kemudian papan gipsum tebalnya bisa 9 sampai 12 mm. Contohnya seperti ini ya, yang paling banyak sekarang itu kan orang pengen menggunakan plafon gipsum gitu ya. Kemudian ukurannya, mereknya seperti ini gitu ya. Kemudian kelebihannya apa daripada gipsum? Model dan desain beragam, cepat dan biayanya rendah. Kemudian rapi, sambungannya rapi, jadi kelihatan bagus, mulus nggak kelihatan sambungannya. Kemudian tersedia beberapa pilihan rangka. Jadi pilihan rangkanya macam-macam ya, bisa kayu, bisa baja, bisa bermacam-macam. Kemudian kekurangan dari gipsum itu apa? Tidak meredam suara, tidak tahan air. Kemudian kurang awet. Itu kekurangan daripada gipsum. Kemudian yang selanjutnya bahwa model penutup rangka langit-langit. Jadi boleh datar. Jadi plafon dengan elevasi yang sama pada satu bidang ruang. Jadi kalau contoh gambarnya seperti ini, jadi ini datar ke sana, nggak ada variasinya. Kalau di bangunan ini semuanya satu ruangan tuh datar ya, nggak ada variasi elevasi plafon yang berbeda, jadi sama. Ini namanya datar. Kemudian yang kedua adalah model bertangga atau drop ceiling. Jadi plafon dengan elevasi yang tidak sama pada satu bidang ruang. Bisa ini pinggirnya lebih rendah, kemudian yang tengah lebih tinggi. Atau sebaliknya, yang pinggir tinggi, yang tengah yang rendah, menonjol gitu ya. Contoh aplikasinya seperti ini. Jadi ini yang pinggir adalah lebih rendah, yang tengah lebih tinggi, biasanya untuk ruang keluarga gitu ya. Itu yang bertangga atau drop. Kemudian yang selanjutnya model drop ceiling ya, seperti ini. Ini ternyata berbeda-beda dia, yang pinggir sini ada variasinya bagus. Jadi macam-macam tingginya, tidak hanya dua macam gitu ya. Ini seperti ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya miring. Jadi plafon dibuat miring atau mengikuti miring atap. Ini jadi diikutkan dengan kemiringan atapnya. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya melengkung kubah ini ya. Jadi seperti ini boleh, atau aplikasinya boleh seperti ini. Ini namanya
model rangka atau plafon yang melengkung atau membentuk kubah. Nah, kemudian yang selanjutnya kombinasi ya, jadi bisa dari papan kayu, kemudian dikombinasikan dengan gipsum, dengan eternit dan lain sebagainya. Model kombinasi plafon datar, drop dan melengkung dengan berbagai dekorasi. Pokoknya di model-model macam-macam gitu ya. Ada yang datar, ada yang melengkung, kemudian ada yang drop, ada yang bahannya bisa dari lamba sharing, ada juga dari eternit, ada dari gipsum gitu. Namanya kombinasi. Kemudian yang selanjutnya konstruksi rangka langit-langit ini yang paling penting nanti untuk kalian ketahui. Jadi untuk membuat langit-langit itu harus ada kerangkanya terlebih dahulu. Jadi nama bagian rangka ditentukan dari dimensi kayu yang digunakan dan disesuaikan dengan panjang bentangannya. Jadi balok induk itu bisa 6/8, 6/10, 6/12, 8/12. Ini ukurannya tentu saja sentimeter. Kemudian ada yang namanya balok anak, biasanya 5/7. Kemudian balok bagi itu 4/6. Ya. Kemudian pemilihan dimensi kayu yang disarankan berdasarkan panjang bentang. Jadi kalau bentangnya kurang dari 100 meter, kayunya cukup menggunakan 4/6. Jadi kalau 1 meteran itu 4/6. 1 sampai 2 meter menggunakan kayu 5/7. 2 meter sampai 3 meter menggunakan kayu 6/8. 3 sampai 4 meter bisa 6/10, bisa 6/12. Kemudian kalau panjang bentang 4 sampai 5 meter bisa 6/12, bisa 8/12, bisa juga 10/12 dan seterusnya disesuaikan dengan bentangnya gitu ya, dan kayunya tentu saja. Ini jadi yang paling penting untuk kalian pahami itu ini nanti untuk merencanakan kerangka. Jadi harus memperhatikan bentangan ruangan tersebut gitu ya. Jadi sebagai contoh ini kalau kayu ruangan ukurannya 4 kali 3 meter. Nah, 4 kali 3 itu kan dari as ke as ya. Ini lebarnya juga dari as ke as. Sehingga tentu saja setelah jadi maka ruangan ini tuh panjangnya tidak 4 meter. Tapi 4 meter yang pinggir sini sudah dikurangi 7,5 cm, yang sini juga 7,5 cm. Sehingga yang kurang dari 1 meter, kalau plafonnya itu nanti bahannya menggunakan 1 meter, kalau 1 meter, maka sisanya ditaruh pinggir, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi yang tengah ini 1 meter, 1 meter ini 925, 925. Begitu juga yang ke arah 3 meter, yang 2 di tengah ini adalah utuh 1 meter, 1 meter ini aja. Ini 1 meter, 1 meter, sisanya ditaruh di bawah dan di atas. Itu supaya apa? Supaya simetris, supaya bagus gitu ya. Jangan sisanya ditaruh di satu sisi tapi dibagi dua, di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, yang namanya balok induk itu yang ini kan panjangnya 3 meter. Jadi jangan sampai balok induknya tuh ke arah 4 meter, nanti nggak kuat. Jadi ke arah yang lebih pendek. Ya, ke arah yang lebih pendek kan berarti 3 meter. Berarti ini ada balok induk ini. Balok induk ke sini berapa tadi ukurannya? Kalau 3 sampai 4 meter berarti kayunya menggunakan kayu 6/8. Selang-seling ini ya. Di sini 6/8, sini 6/8, ini 6/8. Kemudian balok anak. Ini balok anak itu yang ke sana. Ukurannya berapa? 5/7. Tadi bisa 1 sampai 2 meter ya. 1 sampai 2 meter menggunakan 5/7. Kemudian balok bagi ini kalau 1 meteran atau kurang dari 1 meter cukup menggunakan 4/6. Ini sini juga 4/6, ini 4/6. Ini ya, jadi dalam perencanaan nanti kalian harus perhatikan ukuran kayunya dan bentangnya. Ini. Nah, sebagai contoh, ini nanti kalian merencanakan seperti ini. Jadi dari gambar denah yang sudah kalian rencanakan, silahkan kalian tentukan rencana langit-langitnya. Jadi kamu rencanakan langit-langitnya menggunakan
ukuran plafon 1 meter kali 1 meter. Jadi kamu bagi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau ukuran ruang tamunya seperti ini, tentu saja kalau ini 3 meter berarti yang pinggir itu nggak ada 1 meter, sehingga yang sisanya nih yang kurang dari 1 meter ditaruh di atas dan di bawah sini, yang setengah 1 meter. Nih ya. Begitu juga di ruangan ini. Di ruang ini kamar tidur ya misalnya. Karena ini 2,5, ini yang utuh ditaruh di tengah, yang kanan kiri separuhnya. Begitu juga yang atas dan yang bawah. Yang setengah 1 meter, yang atas bawah juga kurang. Begitu juga di sini dan seterusnya. Tetapi dari sini nanti kalian disuruh milih satu ruang yang kamu gambar komplit. Ini ya. Silakan, boleh kamu milih di ruang tamu, di ruang tidur, di dapur, silakan pilih salah satu. Pak Guru milih salah satu di sini ya. Jadi kamu gambar seperti ini. Jadi ini kalau bentangnya berapa? 2,8, ukuran kayunya berapa. Nah, ini kamu cantumkan ukuran kayu dan sambungannya. Kemudian karena ini terlalu kecil, ini diperbesar. Ini kan 1:100 ya. Jadi gambar D9 itu tadi 1:100. Kamu pilih salah satu ruang, kamu perjelas seperti ini. Kemudian ini kita gambar detail, diperjelas lagi dengan skala 1:50 seperti ini ya. Tadi kan lebarnya 2,8, berarti di sini ada balok induknya. Balok induknya ada berapa? Ada 3. 1, berapa tuh, karena 2 sampai 3 meter kan tadi pakai 6/8. Jadi ini balok induknya ada 1, 2, 3. Jadi balok induk itu balok yang masuk ke dalam dinding, ke arah lebar ya. Ke arah lebarnya ini masuk ke dalam, separuhnya masuk ke dinding ini. Jadi ini 6/8, 6/8. Kemudian yang 5/7 ini yang 2 meteran ya. 1 sampai 2 meter kan pakai 5/7 ya. Ini 5/7, sini 5/7, 5/7, sini 5/7. Yang sini juga 5/7, 5/7, 5/7. Kemudian yang 1 meteran ini atau yang kurang dari 1 meter menggunakan 4/6, 4/6 ya. Ini juga 4/6, 4/6, 4/6. Nah, kemudian setelah kamu gambar seperti ini, tadi skalanya 1:50, kamu perjelas lagi. Di sini gambar detail pertemuan di sini seperti apa, yang namanya detail A, detail B-nya seperti apa, detail C-nya seperti apa. Silakan nanti kamu boleh memilih di macam-macam sambungan ini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tapi 3 macam detail A, B, C gitu ya. Maka detail A ini bisa diperjelas, nanti skalanya bisa 1:10 ya. Ini adalah dindingnya 15, kemudian ini kayunya tadi yang masuk ke dinding ini ya. Jadi sekitar 3/4 dari dinding ini dimasukkan ke sana supaya kuat ketika ada instalator, di orang yang memasang instalasi listrik di atas menginjak ini tuh akan kuat ya. Jadi ini dimasukkan ke balok induknya, dimasukkan ke dinding 3/4 lebar dinding. Ini tadi ukuran kayunya kan 6/8. Jadi yang masuk ke 6/8. Kemudian yang sisi pinggir ini tadi berapa? Ini kan 5/7 ini. Sehingga 5/7-nya di sini. Kemudian di sini ada plepet kayu ini ukuran 2/3. Kemudian ini Eternitnya di sini. Ini Eternitnya ya. Kemudian dari gambar ini kamu proyeksikan ke sana. Kamu proyeksikan menjadi seperti ini, tinggal disesuaikan. Yang ini 6/8, kemudian ini yang 7, yang ini atas adalah 8. Ini yang tadi 2/3, 2/3, ini yang 6. Ini gambar detail A, kemudian gambar detail B ini yang sini 6/8 dan ini ke sana 5/7. Ini ya. Jadi seperti ini 6/8, ini 5/7, ini plepetnya. Ini proyeksikan ke kanan akan menjadi gambar seperti ini. Ukurannya seperti ini. Kemudian yang detail C di sini, detail C ini adalah yang 4/6 dan 5/7 ya. Ini yang 4/6 ya. Berarti ini tingginya 6, yang sini tingginya 7 ya. Kemudian ini plepetnya 2/3, kemudian diproyeksikan ke kanan, ini menjadi 6, yang ini 7. Yang ini berarti berapa? Jadi
5 ya, ini 5, kesananya kan 7 gitu. Jadi ini nanti kalian disuruh menggambar 3 macam detail daripada tadi dari denah yang sudah kamu pilih salah satu ruangnya. Jadi nanti tugas kalian silakan rencanakan denah rencana langit-langit konvensional dari denah yang sudah kalian gambar dengan skala 1:100. Kemudian pilih salah satu ruang dan gambar pola langit-langit ukuran 100 kali 100 cm beserta ukuran kayunya dengan skala 1:50. Selanjutnya gambarlah 3 macam detailnya tadi yang A, B, C itu dengan skala 1:10 pada kertas A3 sesuai dengan job yang sudah kalian kerjakan di semester ganjil. Silahkan nanti kalau ada kesulitan bisa konsultasi atau japri ke saya. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, dapat memudahkan kalian dalam merencanakan gambar rencana langit-langit konvensional sampai menggambar detailnya. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.